Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Dan bagi sobat yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita akan membawakan satu kisah yang dibagikan oleh Mas Imron. Jadi begini, Mas Imron ini memiliki sebuah pengalaman yang cukup mistis ya Kang Surya. Iya. Jadi pengalaman ini dialami oleh Mas Imron di tahun 2005 di pedalaman Kalimantan. Pada saat itu Mas Imron sedang dalam kegiatan survei di pertambangan. Bagaimana kisah dari Mas Imron ini monggo Kang Surya dibagikan untuk sobat pemburu kisah. Iya. Jadi Mas Imron ini kebetulan di tahun itu dia direkrut untuk ikut dalam kegiatan survei Pak Jack. Jadi survei di salah satu pedalaman di Kalimantan, yang mana waktu itu ada titik pertambangan yang harus mereka cek, harus mereka lihat kondisinya, karena mungkin ya sebagai tim survei segala sesuatu data harus disiapkan, mungkin kayak semacam pionirnya lah mereka. Jadi Mas Imron ini termasuk cukup beruntung ya, dia menurut ceritanya waktu itu, karena bisa direkrut oleh salah satu tim dan diajak ke sana, dan dia adalah satu-satunya orang yang dalam tim itu katanya orang baru aja. Jadi suatu keberuntungan lah bagi Mas Imron ceritanya waktu itu. Nah, tim itu beranggotakan 10 orang. Semuanya ini sudah cukup berpengalaman di bidangnya masing-masing. Dan Mas Imron ini adalah orang yang ke-11, orang paling baru di tim itu, dan orang mungkin paling muda katanya ya. Karena di tim itu selain ada orang yang sudah pengalaman di dunia pertambangan, survei, dan juga tim-tim kayak teknisnya gitu, juga ada beberapa warga lokal yang mungkin mereka juga sebagai penunjuk jalan untuk kegiatan kali itu. Nah, tempat yang akan disurvei Mas Imron ini memang cukup jauh. Lokasinya itu di tengah pedalaman hutan, itu masuk sekitar 200-250 kilo lah dari tempat pos mereka pertama kali berkumpul. Bahkan itu bisa ditempuh sampai berhari-hari Pak Jack. Walaupun awalnya mereka itu surveinya memakai kendaraan ya kayak jeep gitu, tapi jangan dibayangkan 200-250 kilo itu jalannya lancar-lancar saja, karena jarak segitu itu bentuknya ya masih kondisi hutan, jalannya pun juga bukan jalan yang normal, karena itu mungkin bercampur dengan lumpur dan juga tanah-tanah hutan, naik turun di tengah hutan rimba. Bahkan biasanya untuk agenda survei itu menurut Mas Imron itu bisa sampai 2 minggu lebih, padahal ya mereka sudah tahu lokasinya, titiknya sudah ditentukan, jaraknya hanya segitu, tapi karena memang medannya cukup berat, jadi bisa sampai 2 minggu lebih kegiatan itu akan berlangsung. Dari perusahaannya, Mas Imron ini harus bersama dengan tim menggunakan kendaraan jeep ya 4x4, karena memang medannya seperti itu ya Pak Jack ya, berlumpur, menembus semak belukar hutan di kondisi pedalaman yang mana cuacanya tidak bisa ditebak. Walaupun kelihatannya cerah, tapi ketika masuk ke area-area yang agak sulit, tahu-tahu hujan turun dengan lebatnya dan tidak bisa diprediksi kapan akan berhenti. Bahkan melewati medan yang sangat sulit sekali itu pun kerap dilewati oleh timnya Mas Imron. Hingga akhirnya setelah cukup 1-2 hari perjalanan sebelum memulai survei, mereka ini sampai di salah satu kampung terakhir sebelum masuk ke pedalaman hutan Pak Jack. Nah, kampung terakhir ini, di sana mereka memang mengisi perbekalan sambil briefing untuk mempersiapkan apa saja yang harus mereka lakukan, karena dari kampung ini bisa jadi mereka harus menyiapkan sebanyak mungkin perbekalan, karena nanti setelah ini tidak ada tempat untuk mengisi bekal lagi Pak Jack. Nah, di kampung ini memang cukup banyak orang Jawa katanya Mas Imron. Jadi ada beberapa orang pendatang dari Jawa. Mereka ini ya selain usaha ada buka toko-toko kelontong kecil gitu, termasuk mereka juga membuka warung tempat makan. Nah, Mas Imron kan mungkin familiar ya karena dia dari Jawa, merasa ya wah ini ada warung-warung
yang memang favoritku seperti ini, makanan seperti ini yang memang aku cari. Dan orang-orang dalam timnya pun juga sepertinya sudah terbiasa dengan tempat ini. Jadi sebelum mereka istirahat untuk persiapan esok harinya, mereka pun bareng-bareng datang ke salah satu warung di sana. Karena menurut salah satu pimpinan tim survei, memang ini tempat terakhir sebelum masuk hutan. Jadi ya orang-orang sering mengisi perbekalan di sini, juga sering makan di sini, sering ngobrol di sini, bahkan briefingnya pun juga di sini. Nah, akhirnya Mas Imron masih ingat waktu itu dia ketemu dengan salah satu penjual di warung itu, namanya Bu Lasmi katanya, orang dari Blitar, juga jualan pecel. Akhirnya ya Mas Imron senang sekali ya bisa ketemu makanan favoritnya. Sambil nunggu dibuatkan pesanan makanan, Mas Imron masih ingat dia waktu itu mengambil beberapa butir telur asin ya, karena memang itu adalah makanan favoritnya katanya. Sambil dimakan telur asinnya sambil menunggu makanan datang, 2 butir lagi itu dia kantongin gitu, mungkin untuk persediaan selama beberapa hari di dalam hutan lah, itu pikirnya Mas Imron. Hingga akhirnya selesai makan, mereka pun berencana istirahat dulu, karena di situ memang sudah ada Pak Jack, ada semacam tempat yang memang seperti rumah panggung, karena di situ disiapkan untuk orang-orang yang hendak survei masuk hutan. Jadi di sanalah Mas Imron dan seluruh timnya itu akan menginap malam ini di rumah dari kayu itu. Mereka harus menginap karena ya untuk menyiapkan fisik dan stamina perjalanan esok hari yang harus mereka lakukan selama berhari-hari. Di rumah panggung itu memang kondisinya cukup seadanya ya Pak Jack ya, terbatas, dan untuk tidak seperti bayangan kita ya representatif untuk tim itu briefing bareng, itu sama sekali tidak seperti itu. Karena menurut Mas Imron ya jarak antar satu rumah dengan rumah yang lain itu berjauhan. Jadi ya kondisi perkampungan itu ketika menjelang malam ya sudah sangat sepi, tidak seperti di tempat-tempat yang mungkin bisa kita bayangkan selama ini. Akhirnya ya setelah briefing, orang-orang pun semuanya ya pada segera makan dan kemudian istirahat. Dan Mas Imron waktu itu mungkin masih kenyang ya. Ketika orang-orang lagi asik makan malam, Mas Imron tidak ikutan. Jadi dia hanya merokok, menghabiskan rokok sambil menyiapkan kira-kira hasil briefing tadi untuk persiapan esok apa saja. Jadi di benaknya Mas Imron ini sudah banyak bayangan dan pikiran besok itu akan melakukan perjalanan masuk hutan. Padahal tadi pakai jeep saja medannya sudah seperti ini, hingga sampai kampung ini pun dia harus melalui jalanan yang cukup berat, apalagi besok masuk ke tengah hutan. Jadi Mas Imron tidak ikutan makan malam dengan teman-temannya karena ya di pikirannya itu banyak imajinasi akan apa yang akan mereka lakukan esok. Hingga akhirnya ketika semua teman-temannya pada tidur, Mas Imron ini sempat kepikiran, iya ya, ini tadi semua kan sudah dijatah makan malam, tapi ya harus masak sendiri dari bekal masing-masing. Nah, jatahnya Mas Imron ini masih belum dimakan gitu. Ya mending masak aja deh sekarang, karena memang teman-temannya tadi untuk jatah makan malam di rumah panggung ini mereka semua bikin nasi goreng. Dan ketika mereka sudah tidur semua, Mas Imron malah ingin bikin nasi goreng karena dia sudah merasa lapar, padahal waktu itu sudah cukup malam Pak Jack ya, menjelang tengah malam. Akhirnya Mas Imron pergi ke area belakang dapur ya, karena kan rumahnya rumah panggung dari kayu ya, jadi ya pintu-pintu itu pun seadanya. Dari sela-sela pintu kadang-kadang juga masih terlihat lah di area luar ini kegelapan malam itu benar-benar cukup senyap sekali, tidak ada kegiatan apa-apa. Bahkan di lubang-lubang jendela, angin-angin rumah kayu itu pun juga kelihatan sepi banget malam itu. Orang-orang mungkin sudah pada tertidur lelap. Dan Mas Imron pun mulai menyiapkan masakan untuk bikin nasi goreng, menghabiskan malam itu dengan menikmati makanannya. Ketika dia lagi asik memasak, mungkin ya dia menimbulkan suara ya, karena memang malam itu suasananya cukup sepi, cukup senyap. Mas Imron ini memasak pun itu ya suaranya terdengar banget seantero rumah panggung itu. Hingga akhirnya salah satu temannya ini sempat nyeletuk, "Kamu bikin apa?" "Bikin nasi goreng bang." "Oh iya, jangan lupa ya buang dikit gitu, buang dikit keluar gitu." Mas Imron sempat noleh, oh ini yang bilang ini salah satu
tim survei yang cukup senior lah di sana, jadi warga sana juga, tapi yang ngobrolnya itu sambil tiduran gitu. Jadi bayangannya Mas Imron, mungkin dia ini mengigau atau gimana ini ya, dalam kondisi tidur kok suruh bilang jangan lupa buang dikit keluar. Ya sudah, nanti aja paling dia lagi mengigau. Bayangannya Mas Imron, orang ini mengigau dan ngomong seadanya, mungkin mendengar suara gaduh dia mainkan mainkan sudel atau spatula di atas wajan itu ya. Bayangannya seperti itu, mungkin orang ini mengigau. Dan pikiran Mas Imron juga, kenapa harus buang dikit keluar, kan mubazir, pikirnya gitu. Akhirnya dia lanjut terus masak. Nggak berapa lama kemudian, dalam posisi yang sama, temannya ini juga bilang, sudah buang dikit keluar belum? Loh, belum bang, ngapain sih? Mas Imron kan juga merasa kesel ya, ini ngelindur kok ngigau kok sampai 2 kali gitu, dan perintahnya juga sama, ngapain juga makanan harus dibuang keluar, kan mubazir. Akhirnya ya Mas Imron menanggapi juga, ngapain bang, kan mubazir gitu. Ya akhirnya dia tidur lagi. Nah, Mas Imron habis menoleh itu, habis ngomong seperti itu, dia kan melanjutkan masaknya. Entah kenapa, mungkin karena dia waktu itu posisi masaknya itu di dekat jendela ya. Dari jendela itu tiba-tiba itu dari luar Pak Jack, itu keluar tangan yang penuh dengan bulu gitu, seperti tangannya kera yang cukup besar gitu, dan dia itu menggapai ke tempat dia masak nasi. Mas Imron juga kaget, wah ini jangan-jangan ada binatang hutan yang mau ngambil makanannya ini. Mungkin ini kayak ya sebangsa orang hutan atau mungkin monyet besar yang ada di hutan gitu. Akhirnya Mas Imron pun ya dengan sigap, dalam kondisi keterkejutannya itu dia masih sempat memukul tangan itu pakai sudel atau spatulanya buat dia masak tadi ya. Dipukullah tangan makhluk itu sekali gitu, langsung ditarik keluar. Kaget Mas Imron, wah jangan-jangan ini makhluknya kabur. Cepat dia membuka pintu, ingin mengejar monyet yang tadi hendak menggapai makanannya. Di luar hanya kosong, sama sekali tidak ada makhluk yang dia temui. Padahal habis dia memukul tangan monyet tadi sampai dia membuka pintu itu waktunya sangat singkat Pak Jack. Tapi entah kenapa dia tidak melihat apapun di luar sana. Kondisinya hanya sepi, gelap gulita, senyap, tidak ada makhluk apapun. Dan ketika Mas Imron masih tercengang atas kejadian yang baru saja menimpa dia, tahu-tahu temannya tadi yang bilang harus buang dikit keluar makanannya, dia sudah terbangun dan sambil menegur Mas Imron dengan nada kesal gitu. Sudah dibilangin dari tadi suruh buang dikit keluar kok masih tetap aja. Tahu sendiri kan masalahnya, katanya gitu. Dan dia langsung mendekati Mas Imron. Spatula atau sudilnya itu tadi direbut sama dia, diambilkanlah sedikit satu cidukan gitu dari nasi goreng yang masih mengepul di atas wajan itu, diambil sedikit langsung dilemparkan jauh keluar. Habis itu dia menyerahkan lagi ke Mas Imron sambil ngomong, dari tadi itu sudah ramai terus di bawah, kan sudah tak bilangin buang dikit keluar, kamu masih tidak nurut juga, ramai semua itu mereka di bawah, katanya gitu. Mas Imron juga masih bingung, ramai di bawah, emang ada apa? Bayangan di bawah rumah panggung ini ada apa kok ramai gitu ya. Dia menengok ke bawah rumah panggung dan barulah dia itu melihat Pak Jack, setelah temannya tadi itu melemparkan satu cidukan nasi goreng itu keluar ke area bawah tempat rumah panggung itu, dia itu melihat banyak sekali sosok-sosok itu ya seperti manusia, tapi dia hanya memakai kayak cawat gitu aja dan tidak begitu jelas. Sosok itu seperti manusia memakai cawat dan di bagian kepalanya itu kayak banyak ada bulu-bulunya burung, entah itu hiasan, entah itu memang aksesoris yang mereka pakai. Dan mereka itu memang tidak lumrah manusia, karena itu dari gerakan mereka, cara berjalan dan cara mereka berebutan makanan yang dibuang oleh temannya Mas Imron tadi, mereka adalah sosok-sosok yang memang bukan manusia. Mas Imron kaget dan merinding juga ya waktu itu. Akhirnya cepat-cepat dia menutup pintu, segera menyelesaikan masaknya, segera dia makan malam itu secepat mungkin dan langsung pergi tidur tanpa banyak bertanya, karena itu memang pengalaman yang sangat luar biasa yang dialami Mas Imron di hari pertama ketika dia survei bersama tim ini Pak Jack. Hingga akhirnya keesokan harinya masih terasa lah
pengalaman yang baru saja tadi malam dirasakan Mas Imron, mereka pun bersama yang lain, Mas Imron ikut menyiapkan perbekalan untuk perjalanan masuk hutan. Mas Imron sudah mulai ya sedikit melupakan lah atas apa yang terjadi tadi malam. Yang penting setidaknya dia cepat-cepat pergilah dari tempat ini, cepat-cepat masuk hutan biar tidak ketemu lagi dengan hal-hal ganjil seperti semalam. Nah, sebelum mereka berangkat masuk hutan, mereka masih sempat mampir ke warung nasi pecelnya Bu Lasmi. Jadi nasi pecel Blitar yang kemarin sempat mereka makan di sana, dan Mas Imron dan kawan-kawannya juga merasa kali ini kayaknya mereka harus mengisi tenaga lagi dengan sarapan di sini, karena masuk ke hutan kali ini harus jalan kaki Pak Jack, dan itu butuh waktu yang lebih lama lagi. Maka itu Mas Imron dan tim segera sarapan di sana. Jadi mereka mengisi tenaga sebanyak mungkin, dan tak lupa Mas Imron pun melihat makanan favoritnya masih ada di situ. Jadi masih ada telur asin yang memang kesukaannya Mas Imron ini, katanya dia suka makan nasi pecel dengan telur asin gitu. Dia pun mengambil beberapa telur asin sebagai perbekalan untuk dia masuk hutan selama beberapa hari. Nah, akhirnya tim ini pun mulai berjalan memasuki hutan. Karena mereka harus berjalan kaki, otomatis beberapa kali mereka harus berhenti ya. Ada tim yang bagian menyiapkan data, ada yang bagian dokumentasi, termasuk Mas Imron juga ikut di dalamnya, serta ada juga bagian tim yang memang membawa perbekalan dan logistik. Jadi setelah 5 jam perjalanan dengan berjalan kaki, mereka sudah berada di salah satu titik yang memang mereka harus survei di sana. Mereka pun mulai mengambil foto, mengambil sampling tanah, mengambil sampling mungkin vegetasi, karena mereka ini kan dari tim yang untuk mencari tambang ya di sana Pak Jack ya. Jadi yang paling banyak diambil samplingnya itu ya tanah. Jadi kalau penjelasannya Mas Imron ini, beberapa tanah di atas permukaan, kemudian juga tanah di dalam permukaan kedalaman sekian meter itu diambil samplingnya, kedalaman sekian meter diambil samplingnya juga, terus juga titiknya pun juga acak, diambil beberapa titik. Ya benar-benar pekerjaan yang cukup menarik lah, tapi juga melelahkan ya, karena perjalanan ke dalam hutan itu harus ditempuh dengan jalan kaki. Setelah semua sampling mereka dapatkan, Mas Imron dan tim pun mengumpulkan sampling itu. Kemudian ya ada satu lagi bagian tim survei petugas yang harus mengamankan sampling-sampling tanah itu karena untuk diuji di laboratorium. Jadi semua sudah disiapkan, mereka pun sambil istirahat, mereka juga makan dan mengisi energi untuk melanjutkan perjalanan ke titik selanjutnya. Dan kembali mereka harus berjalan kaki hingga tempat yang dituju, mereka harus beristirahat dulu. Nah seperti biasa Pak Jack, ini bagian tugas dari tim logistik katanya. Sebelum melanjutkan perjalanan esok harinya, Mas Imron dan kawan-kawan ini kan harus menginap di tempat-tempat tertentu ya, tempat-tempat yang sudah mereka sounding, sudah mereka prediksi sebelumnya. Jadi mereka pun mulai membuka tenda dan beristirahat di sana. Karena memang kondisinya di tengah hutan lebat, di sana itu banyak rimbunan tanaman, terus pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, bahkan akar-akarnya saja katanya Mas Imron itu sudah setinggi tubuhnya Pak Syekh. Kadang-kadang dia tidak bisa melihat ke arah depan karena tertutup akar pohon, bukan tertutup oleh pohonnya. Karena memang pohon-pohonnya cukup besar sekali Pak Jack waktu itu. Hingga akhirnya Mas Imron dan kawan-kawan pun mulai membuka tenda, dan malam itu mereka akan beristirahat di salah satu titik yang sudah mereka tentukan sebelumnya. Mereka pun di waktu malam itu sambil ya sekedar menikmati makan malam lah. Dan seperti biasa Mas Imron tidak ikut makan malam ya, karena memang mungkin dia punya jadwal makan malam yang lebih malam dibanding teman-temannya. Jadi pada waktu briefing bareng ya mereka sambil diskusi sambil makan, karena memang titik selanjutnya ini jaraknya cukup jauh dari titik mereka sebelumnya. Jadi sekitar hampir 50 kilometeran lah dari titik mereka ambil sampel sebelumnya Pak Jack. Jadi mereka harus koordinasi, mereka harus briefing, menentukan rute dan juga menentukan jadwal, karena mungkin sampling-sampling yang sudah mereka ambil di titik selanjutnya, di titik sebelumnya itu mungkin harus dikorelasikan dengan titik selanjutnya. Bahkan juga harus ditandai sampling tadi itu ngambilnya di sini, entah ditandai pakai apa ya, mungkin pakai GPS atau apa, saya juga kurang tahu karena Mas Imron tidak menceritakan detailnya. Mereka pun sambil menikmati makan malam, sambil briefing sebelum istirahat,
salah satu temannya Mas Imron yang kemarin ini mengingatkan kalau dia harus buang makanan keluar, itu sempat bertanya, kamu bawa bekal telur asin ya? Iya bang, pokoknya jangan sampai kamu buka ya telur asin di tempat seperti ini ya, jangan kamu makan, perintahnya seperti itu. Oh ya bang, Mas Imron ya mengangguk saja. Tapi kembali lagi bayangannya Mas Imron, ngapain sih nggak boleh dimakan telur asinnya? Bukannya ini kan bekal-bekalku sendiri, aku sendiri yang beli, masa nanti kalau pada waktu tertentu malah dimakan bareng-bareng sama yang lain, kan aku yang rugi. Bayangannya Mas Imron waktu itu seperti itu ya. Jadi dia merasa nasi telur asinnya itu jangan dimakan karena khawatir pikirannya Mas Imron ini ya telur asinnya itu dimakan bareng-bareng sama yang lain, karena bekal-bekal yang lain itu sepertinya sangat tidak membuat Mas Imron ini tidak berselera sama sekali. Karena menurut ceritanya mereka lagi makan malam itu Pak Cek ya, mereka tidak membawa banyak bekal yang sesuai selera Mas Imron. Jadi ya hanya kayak kaleng sarden, itu pun dimasak di atas api kemudian dicampur nasi, hanya gitu saja, dan itu membuat Mas Imron sama sekali tidak berselera. Anehnya kenapa semua orang satu tim makannya itu semua, dan kemarin belanjanya ya itu saja. Entah mungkin di desa terakhir atau di warungnya Bu Lasmi itu yang tersedia makanan hanya itu saja, bahan makanannya yang dijual cuman sarden dan beras buat nasi itu saja, atau mungkin ya itu tadi seleranya orang-orang ini kalau survei ya makanya harus itu. Nah ini yang Mas Imron tidak tahu, makanya dia itu berinisiatif sendiri membeli lauk telur asin buat bekalnya dia sendiri. Akhirnya ketika orang-orang pada makan nasi pakai sarden yang dibakar di atas api, ya hanya seperti itulah. Mas Imron sama sekali tidak berselera. Bahkan ketika orang-orang sudah hampir selesai makan, Mas Imron ini minta kaleng sardennya saja, kaleng sardennya yang masih ada bumbunya saja bang, biar saya bawa. Buat apa ya, nanti biar tak campur sama nasi. Loh kamu nggak mau makan sardennya? Nggak biasa, makanya kalau harus dibakar seperti itu aja, rasanya kayak nggak ada bumbunya itu nggak enak gitu. Bayangannya Mas Imron seperti itu, maka dia itu hanya meminta ya mungkin ada di kaleng sarden itu ada sisa kuahnya, itulah yang dia ambil biar nanti dicampur sama nasi. Akhirnya setelah orang-orang pada bersiap-siap untuk tidur, Mas Imron mulai makan bekalnya ya, karena dia tadi tidak berselera melihat orang-orang makan seadanya seperti itu. Dia pun mencoba makan dengan menu buatannya sendiri, yaitu tadi nasi dicampur bumbunya sarden yang dibakar, kemudian bersiap-siap untuk mengkonsumsi telur asin yang dia bawa. Karena memang pada waktu itu orang-orang sudah berkumpul di sana dan sudah beristirahat, Mas Imron mau makan di situ juga merasa tidak enak, karena ya tadi sudah dipesan jangan dimakan telur asinnya. Terus juga dia nggak enak juga karena mungkin dia satu-satunya orang yang membawa lauk sendiri gitu aja. Makanya Mas Imron ini keluar dari tenda dengan penerangan seadanya, lampu senter mungkin. Dia itu mencari tempat di balik tenda yang dimana tidak terlihat oleh orang-orang dan juga tidak terjangkau oleh api unggun. Nah Mas Imron ini pun mulai membuka bekalnya. Dia mencampur nasi dengan sisa bumbu sarden kalengan tadi, dan dia mulai membuka telur asinnya dan memakannya di sana Pak Cek. Baru saja ketika dia mencicip 1-2 kali suapan nasi bercampur dengan bumbu sarden kalengan bercampur dengan telur asin, entah apa yang terjadi, tiba-tiba itu ada suara bergemuruh Pak Cek. Di dalam hutan yang sunyi, senyap, gelap dan mencekam itu tahu-tahu ada suara bergemuruh. Dan suara bergemuruh itu ternyata suara angin yang entah dari mana datangnya, itu cukup kencang sekali. Dan di sana itu pohon-pohon itu mulai bergoyang, tanaman sudah mulai tertiup angin, bahkan daun-daun itu berguguran. Mas Imron kaget bukan main, ini kok cuaca berubah secepat ini ya. Dan entah kenapa dia itu tiba-tiba merasa tiupan angin itu mengarah ke dia dan tenda teman-temannya. Otomatis Mas Imron pun kaget bukan kepalang, dan dia segera menyelamatkan diri. Nah Mas Imron ini khawatir banget kalau sampai pohon-pohon yang tertiup angin itu sepertinya hampir patah dan meliuk-liuk itu nanti menimpa dirinya dan teman-temannya Pak Cek. Karena itu Mas Imron ini cepat-cepat
mencari perlindungan, dia segera berlari ke arah tenda, di mana di situ ada teman-temannya yang lagi istirahat di dalam tenda. Ya pikirannya cuma dua, pertama dia ingin berlindung ke sana, kedua sekaligus memberitahu rekan-rekannya bahwa kondisinya separah ini. Apakah mungkin teman-temannya ini lagi asik tertidur sehingga tidak tahu dengan angin ribut yang seperti ini yang bisa membuat pohon besar hampir saja tumbang. Mas Imron pikirannya cuma itu, waduh ini kalau sampai teman-teman ini sudah asik tidur dan angin seperti ini menjatuhkan pohon, membuat pohon tumbang menimpa tenda, wah ini bisa bahaya ini. Mas Imron segera berlari karena memang waktu itu dia itu merasakan angin sangat luar biasa kencangnya dan cuaca berubah cepat itu Pak Jack, dan dia tidak mendengar jeritan teman-temannya atau teriakan teman-temannya. Berarti kan teman-temannya ini lagi tidur, bayangannya Mas Imron seperti itu, teman-temannya lagi tidur dan tidak mengetahui peristiwa alam yang sangat luar biasa ini. Maka itu cepat-cepat dia berlari menuju arah tenda, ingin membangunkan teman-temannya, ingin memberitahu teman-temannya supaya bisa berlindung dari angin kencang ini. Sampai di area tenda, Mas Imron ini kaget karena di sana itu jangankan menemukan teman-temannya, tenda dan api unggun tempat dia tadi ada di sana itu tahu-tahu kosong Pak Jack. Tidak ada apa-apa di sana, tidak ada teman-temannya, tidak menemukan tanda-tanda temannya pernah ada di sana. Jadi ya Mas Imron ini sendirian di tengah hutan. Karena kaget dan takut serta shock ya. Sementara cuaca juga masih seperti ini, tidak berubah sama sekali, bahkan semakin mengerikan ya. Pohon-pohon besar itu sudah hampir jatuh, hampir roboh, meliuk-liuk, sudah batangnya bahkan sampai melengkung tertiup angin. Mas Imron pun segera berlari mencari salah satu akar pohon yang cukup besar. Di sana dia meringkuk dengan pakaian jaket dan pelindungnya, dia meringkuk di sana sambil ketakutan ya, istilahnya membaca doa lah, berlindung dengan kondisi alam seperti inilah. Dia meringkuk di sana dan entah kenapa nggak berapa lama kemudian di tengah ketakutannya Mas Imron ya, tahu-tahu suasana kondisi sepi, sunyi gitu, dan yang ada hanya suara teman-temannya. Bangun, ngapain kamu di sini? Mas Imron kaget ya, dia melihat ya kondisinya sudah kembali normal, bahkan teman-temannya sudah berada di situ beberapa orang. Dan ketika dia berdiri dari ketika meringkuk tadi ya, posisinya sama di tempat awal tadi ketika dia mau makan. Bahkan tenda temannya, tenda timnya, peralatan timnya juga kayak api unggun itu masih ada, sama seperti semula. Dan ketika Mas Imron masih kebingungan dengan apa yang terjadi, ya salah satu teman timnya tadi yang memang asli sana tadi mengingatkan, kan sudah aku bilangin jangan pakai buka itu telur asin di tengah hutan seperti ini. Kamu ini sudah dibilangin pertama masih saja bandel, ini yang kedua masih saja bandel. Ya ini tadi kejadiannya, untung saja kamu nggak sampai hilang, kamu bisa balik, katanya seperti itu. Ya Mas Imron pun antara bingung dan juga penasaran. Dia ingin bertanya sebenarnya ada apa, tapi kayaknya ya itu sudah diingatkan lah dari teman-temannya, sudah kamu nanti akan tahu sendiri, katanya seperti itu. Akhirnya Mas Imron pun menyadari bahwa memang ada hal-hal atau pantangan yang mungkin tidak diperbolehkan ketika dia berada di tempat-tempat baru seperti itu ya. Walaupun Mas Imron sendiri sampai sekarang tidak tahu alasannya apa Pak Jack. Jadi itu pengalaman yang dialami Mas Imron ketika asik survei di pedalaman hutan di Kalimantan Pak Jack. Ya jadi mengingatkan lagi ya Kang ya. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya ya dimanapun tempat kita berada ya kita harus menghormati. Iya. Menghormati budaya setempat, kepercayaan lokal setempat. Ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak pernah kita ketahui sejarahnya. Atau mungkin pantangan-pantangan yang dipercaya oleh warga lokal ya kita wajib menghormatinya. Betul. Sih. Jadi itu juga pelajaran penting juga bagi kita semua. Tapi setelah itu kan Mas Imron nggak kenapa-napa ya Kang ya? Ya mungkin setelah 2 kali kejadian itu katanya ya diingatkan apapun Mas Imron mulai menuruti lah, artinya mengikuti lah anjuran-anjuran orang-orang yang lebih senior dari dia Pak. Ya jadi banyak hal yang harus kita perhatikan ketika kita di luar daerah kita ya. Terutama yaitu tadi harus menghormati daerah tersebut. Ya terima kasih Mas Imron atas kisahnya, salah satu kisah yang sangat berharga ya, sangat memberikan
informatif sekali. Informasi ya bagi kita, memberikan pelajaran lah bagi kita. Dan untuk sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa dukung kami dengan share video-video kami, juga like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.